Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih pengumuman bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan April 2024, yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 April 2024 teman-teman. Nah, apa itu grup STS rekomendasi dan diskusi April? Teman-teman bisa lihat video di atas untuk detailnya. Nah, kita akan lihat dulu STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Maret teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti gabung STS rekomendasi, teman-teman akan dapat dua grup ini ya, grup rekomendasi April dan grup diskusi April. Nah, untuk tahu apakah itu, teman-teman bisa lihat grup Rekom Maret. Nah, kita intip STS rekomendasi yang masih aktif saat ini, yaitu di STS rekomendasi Maret teman-teman. Di sini kita cuma di VTNY, baik, pegas nih TP singkat ya. Jadi kita ada swing, kita pisahin di tabel teman-teman. Jadi kalau teman-teman itu sibuk, teman-teman bisa ngambil saham-saham swingnya aja. Terus ini kita ada Arto cuan ya, terus BTPS kita plan CL dulu, padahal ini masih bisa di hold sebenarnya. Terus ada Petro cuan, ada PTPP cuan, Adi cuan, Visi cuan, TOS cuan, VKTR cuan, dan masih banyak lagi di atasnya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi bulan April, teman-teman akan dapat bonus, itu adalah screening saham yang bisa buat investasi. Nah, ini ada 38 saham teman-teman, ini udah kita buka dan yang lain kita tutup. Nah, teman-teman akan dapat rumus ini secara gratis di bulan April nanti teman-teman ya. Selain ini teman-teman juga akan dapat perkiraan dividen saham di bursa, ada 175, ini masih saya kasih. Ini yang udah lewat 12 dan masih ada 175 lagi di bawahnya. Jadi masih banyak banget teman-teman ya. Teman-teman harus wajib punya tabel ini bagi teman-teman yang mau jadi dividen hunter. Oke, kita lanjut videonya teman-teman. Oke, part 2 yang pertama, yang di part 2 ini kita akan bahas saham-saham farmasi ya. Yang pertama adalah IRA guys. Nah, tapi IRA ini udah STS udah luber. Apakah masih bisa naik? Ya semoga aja gitu ya. Karena masih ARA guys, masih IRA guys. IRA di sini Itama Panorama Panoraya ya. Nah, IRA ini sempat turun ya. Di sini kayaknya mau ngulang masa kejayaannya IRA nih. Dia sampai ke 1000 gitu ya. Apakah mau sampai ke 1000 lagi? Kayaknya sih enggak ya. Karena mungkin orang-orang udah trauma di sini ya. Waktu itu IRA kan naik 3 kali gitu ya. Hijau nih. Ini waktu itu kan hijau guys. Waktu di tanggal 20 Desember itu ARA ini ARA lagi loh, gila. 3 kali ARA, tapi arah ketiganya kebongkar gitu ya. Terus dia drop. Nah, apakah mau ke 1000 lagi? Kayaknya sih enggak ya. Mungkin targetnya besok masih naik, tapi mungkin nggak akan arah kalau besok teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini ada resist di sekitaran 745 ya. 750 lah mungkin target dari IRA guys. Kalau mau naik sih saya kira sampai ke 7,5 terus dia turun lagi gitu ya kalau emang dia mau naik. Tapi mungkin aja besok aja juga udah bikin jarum seperti ini. Jadi kalau teman-teman besok mau masuk IRA guys ya, saran saya guys, kalau udah naik tinggi jangan masuk. Udah itu saran aja daripada nyangkut teman-teman semuanya. Kasihan kalau nyangkut tuh guys. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini YP masuknya di 500-an. Nah, kita lihat dari sini guys, dari November guys. Kita lihat dari November teman-teman. Nah, kita lihat untuk si IRA. Nah, IRA di sini seperti ini guys, fundamentalnya ya positif. Terus untuk PBV-nya udah 2 kali untuk saat ini. Ya termasuk mahal, agak mahal lah seperti itu untuk fundamentalnya. Nah, yang nyangkut siapa guys? Ternyata yang sangkut itu adalah kode broker XCXL. Ya, ini retail yang nyangkut guys. Di AVG-nya 700-an. 30, 750, 760, nah di antara itu. Jadi saya kira guys, saya yakin ya, mungkin keyakinan ini, saya agak yakin banget nih. Saya yakin banget kalau nanti ke angka ini mereka bakal keluar. Jadi mungkin akan berat untuk ke 1000 lagi, karena udah ditahan oleh XCXL yang sangkut di sini. Nanti kalau dia mendekati ke situ, dia mungkin bakal cut loss. Karena dari sini kan minusnya banyak, terus udah mendekati AVG-nya dia cut loss guys, cut loss tipis gitu ya. Jadi akan sangat berat untuk IRA ini nembusin 750-an. Kayak gitu guys ya. Kalau kita lihat dari broker Sameri. Tapi ya kemungkinan masih bisa naik lagi karena mereka mungkin aja AVG down ya XCXL guys. Nah, bagi teman ikut IRA nih bisa trading besok gitu ya. Harusnya sih bisa cuan untuk targetnya mungkin ke sekitaran 640 sampai 650 dulu lah guys untuk si IRA. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya yaitu saham dari Inaf teman-teman ya. Inaf ya, Indofarma. Ini juga gerakannya sama kayak IRA. Jadi perhatikan satu-satu aja, mau Inaf atau IRA boleh.
Tapi kalau Enough ini dia lebih kecil ya filenya guys. Indofarma dia cuma 1 miliar. Nah kalau IRA tadi banyak ya, puluhan M, dia cuma 1 M, ini filenya kecil guys. Makanya saya agak jarang masuk Enough karena memang filenya kecil. Nah kita lihat di sini untuk yang masuk di sini adalah NI teman-teman di Enough. Ini di tanggal bulan 11-nya NI-nya AVG-nya 590. 600 guys ya. NI-nya itu sangkut di 600 di sini. Wah, di sini guys. Nah, apakah bisa ke sini lagi ya? Mungkin aja, tapi target kita pertama ya mungkin ke sekitaran 466 lah di garis warna kuning guys. Untuk si Enough. Nah, untuk Enough ini rugi guys. Jadi masih mending fundamentalnya masuk akal si IRA ya. Oke, baik teman-teman, ikut Enough bisa ambil di 436 ya. Untuk targetnya mungkin 450 sampai 500 dulu guys untuk si Enough. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari Kimia Farma atau KF kodenya guys. KF. Nah, kalau saya sih biasanya kalau trading ya masuk di perusahaan farmasi itu kalau nggak saham IRA ya KF. Ya, antara dua itu. Kalau nggak IRA ya KF itu doang. Jadi di sini untuk KF. Nah, yang sangkut siapa? Ternyata yang sangkut juga XL juga guys, di AVG-nya 1400 ya. Sini KF kita lihat. Nah, sempat naik tinggi di sini. Nah, ini AVG-nya di sini guys. Nah, ini yang nyangkut guys di sini. Nah, rata-rata sangkutan mungkin di sini, di kisaran inilah sangkutannya guys. Nah, apakah bisa ke situ lagi ya? Moga aja, tapi ini udah jebol ya. Waktu itu kita bahas yang kemarin ya. Kemarin kita buat video tentang KF ya. Ini jebol, guys. Nembus banget ya. Jadi saya itu mikirnya tuh gini waktu bikin rekom KF itu. Ini naik tag, terus turun tag. Ini turun tag, turun lagi tag gitu loh. Ini malah langsung tembus kayak apa aja ini. Nembus. Nah, jadi nggak enak kalau kayak gini nih, kita cuannya nggak maksimal. Kenapa? Karena saya udah jual. Saya jualnya di bawah guys, asem tenan. Saya punya saham KF ini di 700-an gitu ya, 780, 790. Nah, terus saya cuma jual di sekitaran 815 loh. Ini tembus sampai 960. Saya nyesel sekali kemarin tuh di saham ini nih ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Nah, mungkin besok masih bisa naik untuk si KF ini teman-teman. Ya, mungkin targetnya ke sini ya. 1000 lah targetnya untuk besok. Nah, bagi teman-teman ikut KF bisa ambil di sini untuk targetnya mungkin di 1000 sampai 1100. Tapi kalau besok udah loncat tinggi ya mungkin jangan dikejar lah guys ya. Kalau udah merah-merah gitu ya jangan. Oke, kita lihat yang saham yang terakhir yaitu saham dari Pampros ya, PH. Nah, kita lihat PH. Pampros, ini rugi guys untuk si Pampros. Nah, ini si PH juga XL sama XC juga yang sangkut di 800. Jadi Pak Retail tuh sangkut di saham farmasi waktu dia di sini. Waktu di sini kalau biasanya kalau kode broker Excel orang-orang yang pakai Excel atau XC biasanya, kalau kita ngerekom saham di bawah itu dia nggak ngereken. Ya, nggak ngereken biasanya gitu. Tapi kalau ada rekom saham yang udah naik gini baru mereka rame masuk, biasanya kayak gitu guys. Tipikal XCXL guys. Contohnya di sini aja tuh, lihat PH aja. PH nyangkut di berapa nih? XL di 800. Kan belinya di atas ini tuh. Nah, di sini nih. Pas di sini direkom di sini pasti mereka nggak minat. Kalau di sini minat, terus beli terus nyangkut gitu sih. Biasanya kayak gitu guys. Oke, kita lihat PH ini juga menarik ya. Untuk target PH ya kalau naik lagi ya mungkin ke 750 dulu lah. 675. Nah, targetnya ke sekitaran 675 sampai 700. Tapi kalau udah naik tinggi ya jangan beli, nanti nyangkut. Oke, mungkin kita mas beri untuk klik dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.